ieu saha ieu. Alhamdulillah. Air putih enak, bening. Minum air putih pok, bening, enak. Kencing kagak berwarna, enak nih. Nggak apa-apa pok ya. Sebab jangan banyak-banyak minum air putih, karena air putih itu bisa naikin darah tinggi. Itu menurut dokter. Saya kemarin minta bikinin kopi, anak buah saya santri, nek bocah bikinin gue kopi, dikasih air putih sama dia. Kopi, air putih lagi. Lu kagak denger apa? Kopi, air putih lagi. Airnya kesel, budek kan lu ya. Kata-kata gitu, gue minta kopi ngapa air putih? Air putih bisa naikin darah tinggi. Ya Allah, Bu, nih nabinya belum ada, ceritanya udah ada duluan tuh, hebatnya nabi. Mana? Di Rawi kita baca. Di Rawi kita baca. An Atha ibni Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Di Rawi ada kan? Syarafal Anam ada, Maulid Diba ada. Dulu Nabi po sebelum lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat sampai hatam total, dia hafal semua. Dia ajarin sama anaknya yang namanya si Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, lu pelajarin kitab Taurat ya, sampai hatam total. Illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Nurut bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut kok, nunduk. Bocah sekarang coba-coba, jangankan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lo bang? Ngapa lo bang bocah sekarang? Lain nama anak dulu. Makanya anak dulu menurut-nurut. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia, kotak dibuka. Ternyata yang selembar itu dalam kitab Taurat tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi kita sering meleset. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong mau siapa aja. Lu lihat ini bini gue nih kalau beranak ntar nih, pasti anak gue putih bersih. Kenapa? Karena emak bapaknya kulitnya putih. Pas keluar lutung. Prediksinya meleset. Prediksinya Nabi cerita sama kenyataan sama. Rasulullah lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru fi tamami. Langsung kita tuh sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada semua po. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Apa yang beliau baca? Baca tasbih dia, subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Balik lagi celentang, bayi baru lahir bisa ngomong. Kalau di Selang Cau ada bayi lahir bisa ngomong, po, geger sedunia. Balik lagi celentang, luar biasa Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kehebatannya luar biasa. Ibunya Siti Aminah melahirkan enggak pakai sakit perut, enggak pakai ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, enggak ada. Luar biasa, bener ibu? Ini Nabi kita. Makanya ketika Nabi mau lahir itu 3 hari Nabi mau lahir, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat.
Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini. Siapa yang disolawatin orang yang gak ada? Bayangin, Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, kagak demen solawat, itu orang lebih jelek daripada jin. Gitu mana gerandong, ganderwo, bebegi, kuntilanak, sudel bolong, rombongan-rombongan dia kok tuh. Makanya solawat, ya Allah luar biasa. Ustaz, saya nggak punya wudhu, baca solawat bagaimana? Ada nggak pahalanya? Tetap berpahala. Pak Ustaz, saya baca solawat dalam keadaan ria, pengen dipuji orang, pengen dipamer sama orang, tetap ada pahalanya. Solawat dalam keadaan kita ria ada pahalanya po. Udah makanya selawatan aja. Mau ditonton orang kayak mau dilihat orang, live IG, live Facebook, selawatan aja godek. TikTok, selawatan TikTok. Tetap ada pahala. Siapa bilang baca solawat dalam keadaan riya nggak ada pahalanya? Tetap berpahala. Tuh hebatnya solawat. Amalan yang lain bisa ditolak lantaran riya, tapi solawat kita baca dalam keadaan riya nggak ada tolaknya lagi. Dapat pahala tetap tuh. Selawat embat. Lawat aja udah. Lawat baca. Orang dulu hidupnya pada berkah, emak-emak kita, kok ngkong kita, uak kita, amalannya nggak banyak, cuma satu yang diamalin selawat doang. Masak, nyuci, goreng tempe, bikin sambal, ngulek sambil selawatan, ngayun-ngayun anak, ngomong anak selawatan. Luar dulu. Orang biasa, orang tua dulu tuh hebatnya begitu, memasak, goreng tempe, baca selawat. Ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin linnabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak po orang dulu. Kenakan selawat tempenya diangus. Lakinya makan marah-marah. Nyalu ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lo goreng tempe selawatan bang. Iya, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Nggak jadi berantem kok, enak. Kadang-kadang sekarang kita aneh, masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gue dagang laki nyanyi mulu. Laki nggak pulang-pulang goreng tempe pagi-pagi udah kesel aja nyanyi. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati, jadi aku harus masa si aku, atau memang kau tunggu jatuh ke tanah. Kau anggap diriku bagai ranting yang kering. Kau diam dan acuh dan tak pernah kau sentuh. Ujian ataukah hinaan untukku, diriku ke kanan dan kau pun ke kiri. Lagu aslinya yang nyanyi Iis Dahlia, judulnya Ranting Kering. Dinyanyiin nama grup New Palapa, yang nyanyi Anissa Rahmah pakai koplo. Enak banget. Lakinya dengar begitu kagak nyanyiin, jadi masak habis tendangin kompor melakinya. Selawat aja udah embat, selawat. Biar laki kita kesel sama kita. Apa lagi nih? Ketik-ketik, gue antop, ketik-ketik, diantop. Ada aja po. Kalau diantop pun bengkak po itu. Loh. Ini resiko dibawa punan ceramah. Oh iya, diantop ntar. Bu, ya Allah. Perasaan saya mandi tadi baru sih buat kok. Wih kopi.
Edan bangan ketik-ketik. Kalau kuanggung lah, kuanggung mau berarti disantet. Bu. Nah, terus ini. Terus sini aja temenin apa gue jagain sini itu. Saya lihat di mana-mana pada dijagain berdiri. Nah, kan sekarang ulama harus dijagain. Wah. Iya. Bu. Terus ini. Lawat, Mbak. Jadi orang ngeliatin gua, ngeliatin dia. Nah, kumisnya tebel banget lagi. Kumis kayak pagar kecamatan. Udah situ bang. Pak RT, makasih. Pak RT ngapa itu? Itu lagi ngerogoh kantong aja. Mau nyawer. Ya Allah. Bu, bu, selawat. Tuh, selawat. Selawat. Nanti kita kan dikumpulin di akhirat kok. Emang agak dikumpulin? Kumpulin ntar hari kebangkitan. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak. Bini gak kenal laki, laki gak kenal bini. Wah udah po, masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di pala. Matahari sejengkal. Ini di pala kita. Matahari. Kalau sejengkal begini panas udah pasti po. Kehausan udah pasti. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa. Ini karena matahari nggak nongol aja, nyelekep banget kita. Bener po. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Tapi disediain oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat. Apa yang disediain buat kita? Hauduka sawfil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Makanya kalau ada orang gak demen maulid, gak demen sholawat, biarin sono dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin po. Dia kausan, syukurin. Na'udzubillah min. Maka kehebatan sholawat luar biasa. Kita baca setiap hari. Bahkan baca sholawat salah satu rukun di dalam kita menjalankan ibadah sholat. Bu, kalau gak ada baca sholawat, kagak sah sholat kita. Sholawat Nabi Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, manusia paling bersih di antara yang bersih. Ini kehebatan Nabi. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi di situ tertulis di rawi, kita lihat orang yang rajin sholawat udah disediain. Al Imam Syekh Ja'far Al Barzanji menyatakan al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Tuh, itu baca rawi zaman tahun jebon. Di ujung harapan At-Taqwa masih begitu lagunya po. Sampai sekarang enak ya Bu ya. Masih sekarang kita baca. Sekarang mah udah macem-macem bocah baca maulid. Dulu mah kita habis maghrib latihan tuh depan musola. Listrik belum masuk ya po. Rombongan sono latihan berjanji bocah. Rombongan sono ada emak-emak main rebana. Latihan rebana. Habitaku intaha umri. Lagu dulu, orang dulu po ya. Iya tuh resep kita latihan berjanji, ngapal dulu, dihafal tuh. Makanya dinyatakan di rawi al jannatu bermula surga, wa na'imuha beserta kenikmatan surga disediakan, wa sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Disediain buat orang yang rajin sholawat cinta sama Rasulullah SAW. Maka beruntung kita sebagai umat Nabi. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasulullah yang namanya disebut berpahala hanya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti selawat po, jangan berhenti selawat. Jangan nyanyi mulu dihafalin. Nyanyi nggak pakai dihafalin, hafal sendiri. Emang saya pernah ngapalin nyanyi? Kagak po. Emang hafal sendiri. Kata Mpok tadi gua hafal banget Ustaz. Emang hafal sendiri. Jangan pakai dihafalin udah. Ini kadang-kadang kita nggak pakai hafal sendiri nyanyi. Tahu sendiri kalau film Indosiar, Mpok udah hafal semua lagunya. Ku menangis
membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini. Iya, Po. Padahal ceritanya itu mulu. Udah kebaca. Pacaran, ketemu, kawin, nikah, bahagia. Terus karirnya naik di kantor, dia pangkatnya jabatan tinggi naik, alhamdulillah, bahagia luar biasa. Ada cewek yang demenin dia, enggak, cewek cakep demen. Akhirnya dirayu-rayu sama tuh cewek, demen. Akhirnya dia duitnya habis, diporotin, Po. Jatuh miskin, jalan ke pinggir jalan, ditabrak mobil, jeger, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Bininya datang nengokin yang tua, nangis, dah tobat, minta ampun. Baru nih, gue menangis membayangkan betapa habis dah tamat jeritan hati sang istri. Wah, laki salah mulu, yang bener mampuan mulu. Laki nggak ada bener-benernya, film itu najong banget dah. Bu, ini kehebatan kita baca sholawat. Makanya ini maulid biar sukses, maulid hari ini biar berhasil, kelar maulid ada peningkatan ibadah. Di sini ada pengajian kan? Ayo ngaji, yang belum doyan ngaji udah. Kenapa? Ini ajaran Nabi. Ngaji dari mulai di bedong sampai di bedong lagi, Po, nggak ada batas waktunya. Ustaz, saya repot banget pengen ngaji, gabung sama emak-emak, cuman ngapa ya repot banget, Ustaz, repot banget, repot. Ngomongin repot, siapa juga repot. Bener? Lah iya, dari muda kita udah repot. Punya anak, ngurusin anak repot. Udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mengajinya? Udah tua, sayangan sama cucu daripada sama anak. Bener? Nenek-nenek kan sayangan sama cucu daripada sama anak. Buktinya film Sidul, si Mandra agak disayang-sayang sama Tile. Yang disayang si Atun mulu sama Sidul. Atun dibawa dari salon. Enggak, si Adul dia bin mobil, motor. Ya, Po, Mandra yang kesian. Kenapa? Karena emang orang tua itu sayang udah sama cucu. Nah, kalau kita kagak mau ngaji-ngaji, kapan lagi kita? Mumpung masih sehat, ada kesempatan. Sampai hari ini kita tetap ada kewajiban mencari ilmu. Kumpul aja di pengajian, nggak ada ruginya kita ngaji, mau bisa kayak kagak. Ntar ada orang mati dalam kubur, Po. Ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, malaikat nanya, Munkar Nakir nanya duluan, Marobuka, kagak nyaut itu orang, diem aja. Waman Nabiuka, kagak nyaut lagi. Munkar sampai kekeselan, Kir, gantian Kir, lu yang nanya kali. Dia orang CS-nya, boleh, Po, karkir aja. Siap, Kar. OTW. Berangkat. Tuh. Nakir nanya, kagak dijawab juga. Marobuka, kagak sanggup juga. Ini malaikat sampai pegel nanya. Laporan sama Allah, ya Rob, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya nggak dijawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, siapa yang lu tanya? Coba periksa itu orang, kenalin. Dikenalin, lihat KTP-nya, lihat. Dikenalin, wah, selang jauh ini. Iya, udah, kenal saya. Periksa masih hidupnya bagaimana tuh orang. Diperiksa masih hidupnya ibu. Ternyata ini orang masih hidupnya, ngajinya getol banget. Gurunya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum nyampe, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin duluan. Mic belum dicolok, speaker belum dihidupin. Ambal belum digelarin dulu. Ternyata ngajinya getol. Cuman ada cumannya. Diajarin sama gurunya kagak paham-paham. Tapi ngajinya rajin, diajarin nama ustaznya kagak bisa-bisa. Ngaji dari muda sampai tua masih bebel aja, bebel. Kagak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat, lu jangan tanya yang model begitu. Percuma lu tanya orang ngajinya kagak bisa-bisa. Terus apa ini ya Rob? Udah, orang yang model begitu bebasin pertanyaan kubur. Dapat yang namanya muktafar, keringanan, dispensasi dari Allah. Bebas pertanyaan kubur. Tibang gara-gara ngajinya getol doang. Datang aja udah, Po. Ngaji, kumpul, mau ngapain lagi udah. Caranya kita ngebaca emang kagak bisa. Datang aja udah jiping, ngaji kuping. Habis orang bocah yang lain, teman-teman yang lain tadi pada bawa kitab semua. Saya nggak bisa baca kitab. Bawa aja kitab, ngikut. Bang bawa dong, apa susahnya? Guru kebet terus bagaimana pusat? Lah kebet. Guru tutup lah. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja? Udah ketinggalan pulang kita.
Datang terakhir nanya, temen halaman berapa itu cing, lo kebet? Boleh kebet doang ini. Datang, dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Ya Allah po, 1000 rakaat kita. Pernah kita sembahyang 1000? Boro-boro 1000 kita po. Membayang terawih aja niat jadwal imam kita. Terawih niat jadwal imam ditempel. Ya imamnya dia malam ini. Lama urusan nih, lama udah ini dia. Pindah kita terawih. Boro-boro yang 1000. Dosa kita dirontogin ngaji. Po, Al-Habib Ali Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, beliau ngomong, apa kata beliau? Andaikan saja pahala nuntut ilmu itu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala nuntut ilmu. Saking pahala nuntut ilmu gak kelihatan po. Kalau udah kelihatan kita gak ada yang pada hidup, udah mati semua kali. Kenapa? Karena pengen berebut dapetin pahala nyari ilmu. Ya Allah po, dosa kita dirontogin. Rabadah dari kita masing-masing pasti banyakkan dosa. Mau ibadah sama, yang lain ngomong juga sama. Emang tukang ngomong sama, dosanya juga diomongan. Wajar orang tukang ngomong, emang dosanya diomongan. Makanya saya diomongin orang udah biasa. Nanan ya po, udah diomongin orang mulu. Kenapa? Biasa gue, orang tukang ngomong, wajar diomongin orang. Ya po, makanya hidup punya prinsip. Hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Emang begitu hidup. Ustazah nyampe lagi. Ya, masuk sini, maybe ada tiang situ. Ya, sini. Ya Umi, ya Ustazah, ayo Panadol, Tafadol, Panadol puyang kok. Ayo Umi, udah, ya. Besek mana besek, siapin air buat guru kita. Air. Nah ya, kopi. Biasa sih saya susu kok. Kopi. Karena kalau kata bapak saya, susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya. Sebab bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya cuma 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya dia sampai 50 tahun masih nyusut. Makanya aki-aki pada metik, udah pada nggak ada giginya metik. Tawa aja po, ini naikin imun, kita tawa. Ya bu, yang penting girang, daripada mikirin lagi nggak pulang-pulang. Tawa aja udah. Emang laki udah hitam pakai didoain. Biarin udah, jangan pakai didoain laki udah hitam. Ini pakai doa, ya Allah putihkan suami saya. Dah, emang orang udah hitam. Biarin gak apa-apa po, hitam-hitam, yang penting keras. Keras kemauannya, nyari duit, empok maaf. Masih apa teh? Cucu itu. Udah, sunatin dulu dah. Ya, Masya Allah. Nih bu, dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Ini kita kumpul biar dirontogin dosa kita. Mandang wajah ustazah kita ibadah po, jangan sembarangan. Ada yang bilang, siapa yang bilang? Rasulullah, an-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan an-nadhar ila wajhil alim dakhalal jannah. Siapa orang yang mandang gurunya, mandang orang alim, masuk surga.